orang nggak tahu kenapa tapi orang tuh masih ngerasa kayak oh kalau fashion nanti nggak tahu pemasukannya tentang pemasukan, tentang karir itu mau tujuannya mau kemana dan mau kayak gimana, apakah itu pasti atau segala macam. Tapi aku selalu ngerasa kayak yang namanya ilmu itu nggak akan pernah sia-sia gitu loh. Jadi even mungkin aku nggak kerja di dunia fashion, mungkin aku masih bisa jadi guru atau aku bisa membantu orang lain untuk kayak berbagi ilmu ke orang-orang yang misalnya mereka mau belajar fashion kayak gitu. Memang baru tahap awal, cuma aku udah excited banget gitu. Nah, tiba-tiba di hari Jumat berita COVID tuh datang gitu. Dan orang-orang sebenarnya berita COVID tuh udah lumayan santer lah terdengar, tapi belum ada kayak oh ya mau ditutup atau kayak segala macam nggak bisa gini-gini. Nah itu aku bener-bener kayak itu seketika kayak aku hancur sih literally, aku drop terus secara mental, terus abis itu kayak mulai terjadi keanehan-keanehan yang ya bisa dibilang itu kayak gejala depresinya udah mulai kelihatan dari situ. Terus akhirnya numpuk karena terus akhirnya aku mikir kayak karena udah mulai punya pemikiran yang buruk dan kurang baik, akhirnya aku langsung cari orang profesional sih, karena aku ngerasa kayaknya udah nggak bener gitu. Jadi aku ngerasa wow, oke. Giovanni Tambunan ya yang sekarang tadi sempat dibilang tuh sekarang beralih ke fashion. Yes. Ini sangat-sangat menarik sekali ya. Dari musik tiba-tiba menjadi fashion editor. Gitu. Itu keren banget loh. Aduh, masa sih? Itu boleh diceritain gak sih sampai akhirnya kamu milih jalan ini? Sebenarnya ya mungkin kalau orang taunya aku sukanya nyanyi apa segala macam ya. Cuma yang aku bilang tadi, nyanyi itu buat aku cuma hobi gitu. Jadi aku bisa lakuin itu kapan aja dan bukan karena pengen tampil karena itu gitu. Tapi kalau fashion tuh dari kecil aku tuh emang suka gambar. Jadi aku suka gambar, aku suka melihat sesuatu yang indah lah basically. Terus pas ngelihat kayak mungkin karena di dunia hiburan juga, jadi aku ngerasa kayak kalau bikin baju tuh seru deh gitu. Kayak soalnya aku selalu ngerasa kayak penampilan kita itu adalah cara termudah untuk komunikasi gitu. Jadi tanpa kita ngobrol, kita udah bisa lihat dia kayak gimana sebenarnya dari cara dia berpenampilan gitu sebenarnya. Dan aku ngerasa kayak itu keren banget gitu kan. Terus aku ngerasa kayak aduh pengen banget deh serius di dunia ini gitu. Makin gede makin kayak aduh makin pengen lagi gitu. Kayak makin berasa nih kayak passionnya tuh emang di fashion gitu. Tapi sempat ngambil jalur sih pendidikan soal fashion? Nah jadi kebetulan kalau di Indonesia itu belum ada pendidikan formal yang dapat sarjana itu di fashion. Jadi cuma ada di D3 aja. Cuma aku kebetulan ya biasa lah ya, namanya juga orang Batak. Jadi pengennya tetap ada title dulu nih gitu. Jadi aku ngambil S1 S2 di Jakarta dulu. Terus habis itu baru ngambil courses di New York di Parsons gitu, ngambil fashion design essentials. Itu gitu. berapa tahun? Itu 2 tahun setengah. 2 tahun setengah. Itu aja udah short course ya. Kalau yang aslinya tuh sebenarnya 4 tahun. Cuma karena aku ngerasa kayak aku udah ngambil S1 S2, waktunya udah habis, umurnya udah segini, jadi udah ngambil short course aja gitu. Karena ini jujur aja karena aku juga lulusan fashion juga, untuk mengambil bidang fashion itu tidak segampang itu ya kan. Itu kerja kerasnya sangat bener-bener diuji sekali gitu ya. Apa sih akhirnya suka duka ketika akhirnya kamu memilih jalur fashion, apalagi di saat kamu juga mengikuti tentang ya edukasi soal fashion itu sendiri? Sebenarnya yang paling jadi sukanya mungkin karena aku suka banget, jadi nggak ada yang kayak terlalu membebani gitu. Jadi event itu berat ya, kita tahu lah ya, bikin baju, even satu potong baju aja itu susah sekali guys gitu ya kan. It's not easy at all gitu. Jadi kayak pada saat kayak pas nyoba semua orang kayak aduh susah apa segala macam. Of course susah karena pertama kali, tapi
karena suka banget jadi semangat gitu loh untuk bikin gitu. Jadi ya syukurnya aku pas di New York tuh setahun pertama memang masih bayar full, tapi yang kedua itu aku dapat beasiswa karena ternyata aku cukup oke lah gitu selama di sana gitu. Tapi tantangannya paling besar apa sih untuk bisa selama di sana ya? Di sana atau enggak setelah akhirnya kamu memilih bidang fashion? Mungkin karena ini ya tanggapan orang lain aja sih sebenarnya kalau menurut aku, karena orang nggak tahu kenapa tapi orang tuh masih ngerasa kayak oh kalau fashion nanti nggak tahu pemasukannya tentang pemasukan, tentang karir itu mau tujuannya mau kemana dan mau kayak gimana, apakah itu pasti atau segala macam. Tapi aku selalu ngerasa kayak yang namanya ilmu itu nggak akan pernah sia-sia gitu loh. Jadi even mungkin aku nggak kerja di dunia fashion, mungkin aku masih bisa jadi guru atau aku bisa membantu orang lain untuk kayak berbagi ilmu ke orang-orang yang misalnya mereka mau belajar fashion kayak gitu. Jadi buat aku kayak aku nggak pernah khawatir sih tentang hal itu. Gitu. Tapi yang jelas fashion itu bisa dikatakan ini sangat penting sekali ya buat aspek kehidupan ya. Ini kalau misalnya ada satu kata atau satu kalimat, fashion menurut kamu itu apa sih? Aduh susah ya pertanyaannya jujur. Fashion buat aku itu adalah cara termudah berkomunikasi sih yang tadi aku bilang. Karena aku bukan tipe orang yang gampang untuk mengungkapkan perasaan. Aku nggak terlalu bisa untuk ngobrol atau bercerita banyak langsung ke orang yang nggak aku kenal gitu. Jadi dengan fashion tuh kita bisa melampiaskan banyak hal lah gitu. Kalau menurut aku mengeluarkan jati diri juga sekalian. Gitu. Dan kita juga akan ada artikel juga akan kita bacakan. Artikel soal Gio dong. Dan ini ex penyanyi cilik Giovanni depresi usai mimpi karir di New York berantakan. Kenapa tuh? Jujur berat ya. Jadi gini, kayak aku tuh dari kecil kalau aku pingin sesuatu, aku harus dapat. Perfeksionis. Iya, aku lumayan ambisius lah dalam hal-hal di mana yang aku suka ya. Maksudnya kalau misalnya kayak nyanyi, aku tuh yang tadi aku bilang aku nggak terlalu kayak udah ngikutin jalan aja gitu. Tapi kalau di fashion itu karena aku yang memang mau dan aku suka dan aku ambisi di bidang itu, jadinya aku memberatkan diri sendiri gitu. Yang tadi aku bilang, aku di sana cukup impresif menurut dosen-dosen di sana. Tahun pertama aku memang bayar full, tapi yang kedua aku dapat beasiswa. Pada saat lulus pun banyak rekomendasi dari dosen-dosen untuk kayak sekalian aja kerja di sana gitu. Aku udah ngelamar di berbagai brand of course, sama di berbagai media. Itu sayangnya adalah itu berlangsung di tahun 2020. Di awal tahun. Jadi aku bener-bener kayak udah excited. Aku bener-bener kayak aku merasa kayak cukup percaya diri karena aku berasa dapat validasi kalau ternyata aku memang bagus di sini gitu kan. Dan akhirnya aku pede untuk kayak bikin resume yang bagus, bikin portfolio bagus untuk daftar sebagai pekerja atau even magang dulu deh di brand-brand yang aku suka gitu. Akhirnya aku masukin emailnya dan lain-lain. Ada satu brand yang akhirnya call back dan itu salah satu brand favorit aku juga, brand asal New York. Jadi pas aku email mereka call back, aku tuh harusnya datang, anggaplah ya, aku harusnya datang itu di hari Senin gitu ya. Itu aku di email di hari Rabunya gitu. Jadi Senin depannya datang untuk kayak interview dan ketemu dan segala macam. Memang baru tahap awal, cuma aku udah excited banget gitu. Nah tiba-tiba di hari Jumat berita COVID tuh datang gitu. Dan orang-orang sebenarnya berita COVID tuh udah lumayan santer lah terdengar, tapi belum ada kayak mau ditutup atau kayak segala macam nggak bisa gini-gini. Nah itu aku bener-bener kayak itu seketika kayak aku hancur sih literally kayak. Bayangin something yang kita mau banget udah di depan mata, literally kayak 3 hari lagi gitu aku bisa dapat apa yang aku mau. Tiba-tiba di hari itu berita COVID datang dan tiba-tiba aku juga langsung di email kalau
mereka nggak bisa terima foreigner gitu. Dan itu bikin aku cukup hancur. Hancur banget sih sebenarnya. Jadi aku ngerasa gagal banget sih di situ karena gimana ya, orang rasanya kayak oh iya kalau nyanyi udah balik lagi nyanyi apa segala macam, karena aku nggak pernah nganggap nyanyi itu sebagai suatu kerjaan yang aku pengen gitu loh. Jadi sedangkan di satu hal yang aku pengen banget tiba-tiba kayak di-cut tanpa yang bukan kendali aku gitu. Itu bener-bener itu kacau banget. Aku akhirnya telepon orang tua, terus aku bilang kayak aku kayaknya udah nggak sanggup lagi untuk tinggal di sini karena udah terlalu banyak yang jatuhnya jadi kayak sedih aja gitu setiap ngeliat New York dan segala macam. Aku bilang kayak kayaknya aku mau pulang, terus udah akhirnya aku pulang. Tapi untungnya aku pulang cepat. Jadi yang ditutup-tutup waktu zaman COVID itu aku udah di Jakarta sih. Oke, tapi paling tidak yang mungkin kamu sadari juga ya, kamu pulang karena memang keadaan bukan karena kekalahan. Betul. Ya. Tapi ini sejauh apa sih dampak ke psikis kamu setelah kejadian ini? Jujur dampaknya lumayan besar karena mungkin gini ya, karena aku tuh sebenarnya pengen ngambil fashion itu udah setelah dari lulus SMA gitu. Aku coba untuk ngambil S1 dulu, S2 dulu, terus habis itu kayak coba kerja dulu apa segala macam gitu. Perjalanan aku di fashion itu tuh kayak apa ya, udah cukup lama dan melelahkan gitu sebenarnya gitu. Jadi pada saat itu kesempatan datang ternyata diambil tuh buat aku kayak nggak tahu, kayak ya jadi banyak pertanyaan gitu loh, kayak apakah kayak aku memang sebenarnya berhak untuk dapat apa yang aku mau, terus banyak pemikiran buruk kayak ya soal kegagalan karena aku udah membebani diri aku sendiri juga kan gitu. Jadi bener-bener kayak ya hancur banget lah gitu. Jadi ya mulai dari situ aku drop terus secara mental, terus abis itu kayak mulai terjadi keanehan-keanehan yang apa ya bisa dibilang itu kayak gejala depresinya udah mulai kelihatan dari situ. Terus akhirnya numpuk karena terus akhirnya aku mikir kayak karena udah mulai punya pemikiran yang buruk dan kurang baik, akhirnya aku langsung cari orang profesional sih, karena aku ngerasa kayaknya udah nggak bener gitu. Jadi aku ngerasa kayak I think it's time. Terus udah deh akhirnya setelah setelah banyak konsultasi sama orang yang lebih profesional, akhirnya ternyata ini tuh banyak kayak numpuk juga dari dulu sampai ke hari itu gitu. Jadi kayak gimana ya, jadi banyak yang ditumpuk gitu loh. Kayak akhirnya hancur, meledaknya di situ, dan aku bener-bener gak bisa ngerasain apa-apa sih waktu itu. Apalagi di energi dari masanya itu kan kayaknya hampir mungkin kebanyakan orang banyak yang pupus atau banyak yang kandas dalam sebuah mimpi gitu. Jadinya udah nggak ngerti lagi besok akan terjadi apa. Betul. Oke, ini kebayang banget sih. Tapi gimana sih cara kamu akhirnya untuk bisa bangkit kembali? Perjalanannya nggak mudah untuk bisa bangkit karena of course dengan terus terapi, konsultasi dan lain-lain dengan profesional, terus juga pendekatan diri dengan Tuhan udah pasti. Terus aku mencoba untuk memaafkan diri sendiri. Kayaknya itu sih yang terutama banget ya, memaafkan diri sendiri. Iya, karena aku tuh kalau gagal aku suka nyalain diri sendiri gitu dari dulu. Jadi padahal itu bukan di bawah kendali aku sebenarnya kan. Tapi itu nggak bisa hilang gitu. Jadi kayak selalu berpikir kayak oh harusnya kayak gini, kamu sih gini. Jadi cara berpikir aku tuh udah terlalu berat lah untuk diri aku sendiri. Yang akhirnya aku belajar untuk kayak pelan-pelan untuk menerima kalau nggak semua hal di dunia itu bisa kita dapatkan seperti yang kita mau gitu. Itu aja sih, kayak pelan-pelan udah mulai. Ya nggak cepat, jujur itu butuh proses karena aku bukan yang, maksudnya
karena aku dari nggak bisa ngerasain apa-apa gitu loh sama sekali. Jadi bener-bener kayak ya pelan-pelan dibikin, dikeluarkan. Apalagi aku bukan tipe orang yang bisa cerita ke orang lain, jadi kayak bener-bener kayak pelan-pelan ayo berubah gitu. Tapi ada hobi nggak sih yang akhirnya bisa membantu untuk stress release-nya itu? Salah satunya sih lukis sih, karena aku dari kecil kan memang suka gambar. Nah mungkin kayak yang tadi aku bilang, aku bukan tipe orang yang bisa menceritakan isi hati aku, atau aku bisa menceritakan apa yang menjadi privasi aku ke orang lain itu dengan gampang gitu ya. Jadi pada saat aku mau bercerita ya biasanya lewat kanvas gitu. Jadi penasaran. boleh dong lihat hasil dari lukisannya. Boleh. Kita lihat yuk. Wow. Ini mah nggak main-main, beneran bagus. Keren banget. Terima kasih. Nah ini juga, ini sketchnya masih ada fashion-fashionnya ya. Iya. Orang sih ngerasanya kayak lebih ke fashion ya jadinya. Keren. Gitu. Wow. Ya. Dan ini dilakukan saat ini setiap saat atau kalau untuk pas sekarang lagi sih, stress dulu saja? Kalau untuk sekarang sih udah enggak, tapi waktu pas masih zaman-zaman masih penyembuhan dan terapi dan segala macam itu setiap hari sih. Oke, gitu. Dari 3 yang tadi kita udah tunjukin gitu ya, mungkin salah satunya boleh dijelasin. Kayak ada satu kesatuan ya, ada berbentuk sketch muka. Sebenarnya yang pertama sih tadi yang ada buletan itu. Nah ini. Aku tuh selalu ngerasa kayak pada saat kita memperlihatkan diri kita kepada orang lain, orang tuh ngelihat dari luarnya aja gitu loh. Orang tuh nggak pernah tahu apa yang di dalam diri kita. Gitu. Makanya sebelahnya kayak full. Jadi sebenarnya jadi sebenarnya aku pengen ngasih lihat kayak kita as a human tuh kita punya layer gitu loh, punya wall gitu, punya dinding di mana terutama aku ya, dinding aku tuh aku selalu bilang kalau dinding aku tuh beton gitu, jadi susah dihancurin gitu. Jadi mungkin orang lihatnya aku happy aja, senang aja, biasa aja gitu. Padahal deep down aku tuh feeling blue gitu, karena banyak kesedihan yang menumpuk gitu kan dalam diri gitu. Tapi di dalam itu lagi aku ngerasa kayak aku tuh sebenarnya bisa melihat diri aku sebagai orang yang punya potensi gitu. Jadi kalau dilihat ini ada 3 layer kan sebenarnya. Yang kiri, terus yang biru, sama yang di dalam yang bulat gitu. Jadi sebenarnya ini bagian dari diri aku di mana kayak ya kita tuh itu yang dilihat sama orang lain gitu kan, dengan kulit kita yang seperti biasa, rambut kita yang seperti biasa gitu. Tapi di dalamnya tuh sebenarnya kita banyak kesedihan yang terkumpul dan di dalamnya aku tetap masih punya hope lah gitu. Wow, banyak sekali maknanya yang sangat bagus sekali. Tapi ini artnya ini tuh kan ada nama-namanya juga kan, ada yang pop art apa ini. Kalau ini tuh lebih kemana arah kamu? Sebenarnya kalau ini aku juga nggak terlalu mendalami banget, tapi aku ngerasanya ini mungkin lebih kayak persilangan antara pop art sama surrealis kali ya. Karena kalau pop art kan biasanya dia lebih kayak ceritanya lebih kayak apa ya, menggebrak gitu. Warnanya. Sedangkan kalau surrealis tuh lebih tentang kayak kesedihan atau sudut pandang yang lain dari permasalahan kayak gitu sih. Wow, tapi ini banyak nih tuh aku dicolek-colek sama Insertizen katanya. Itu dijual nggak gitu. Kamu ini cuma buat hobi doang, buat koleksi doang atau diperjualbelikan? Sebenarnya diperjualbelikan, cuma aku ngerasa kayak gini. Menurut aku kemarin baru ketemu orang, dia orang ini bilang kayak kalau karya seni itu sebuah ekspresi gitu. Yes. Jadi itu yang bikin mahal. Nah, jadi kalau misalnya orang itu nggak mengerti tentang esensinya dan cuma lihatnya cuma karena indahnya aja, jujur aku berat sih untuk kejualannya. Tapi jadi harus dapat di orang yang tepat ya. Harus dapat orang yang tepat. Tapi kebetulan ya beberapa lukisan aku juga udah terjual. Salah satunya yang beli Kak Ivan Gunawan juga sempat beli lukisan aku gitu. Karena aku beneran kayak ya mungkin pada saat aku cerita kayak Kak Igun juga apa ya ngerasa kayak sama gitu loh, sempat ngerasain itu juga gitu. Jadi aku ngerasa kayak aku seneng kalau orang itu ngerti sama ceritanya gitu. Oke, apakah sudah melakukan art exhibition atau mungkin ke depannya? Art exhibition kalau yang kolektif sih udah lumayan sering. Kebetulan aku sempat tinggal di Bali, jadi 2 tahun setengah itu di Bali udah lumayan sering. Di Jakarta adalah beberapa kali gitu. Tapi aku pengennya sih nanti one day pengen
bikin exhibition tunggal gitu sih. Pengennya tapi nggak tahu kapan. Amin. Doain aja. Amin tuh. Jadi Zertijan jangan mempertanyakan soal harganya padahal gue yang nanya. Sebenarnya lebih kepada diyakini kalau lukisan yang udah pernah kamu bikin tuh adalah dapat di tangan yang tepat ya. Oke. Dan selanjutnya ini yang sangat menarik sekali karena menjadi perbincangan dalam beberapa hari atau beberapa minggu sebelumnya gitu ya. Aksi Mama yang sangat viral sekali karena itu memang ternyata sekeren itu ketika akhirnya sebagai orang tua merasa bangga dengan anaknya. Aku sih melihatnya malah terharu ya. Gimana? Kalau aku sih mungkin orang ngerasanya ya of course setiap hal tuh pasti ada pro dan kontra ya. Mungkin ada orang yang nanggepinnya kayak harusnya malu karena sampai sekarang belum nikah terus sampai mamahnya yang minta tolong untuk dapat jodoh apa segala macam. Tapi kalau dari sisi aku pribadi, aku tuh bukan tipe orang yang mau istilahnya mau menyalahkan orang lain terhadap apa yang terjadi sama diri aku gitu loh. Jadi kalaupun sampai sekarang aku belum nikah itu harusnya jadi tanggung jawab aku gitu. Even mama mau memberitahukan ke orang lain atau berdoa atau ikut pengajian di hal itu juga aku ya selalu ngerasa kayak itu jadi bagian yang buat aku jadi dibikin seru aja gitu loh. Jadi kayak bukan yang kayak dibikin kayak jadi sedih atau apa segala macam karena ya of course aku tentu kepikiran untuk hal itu. Cuma kalau misalnya kita pikirin terus, aku udah pernah ada di posisi terendah dalam hidup aku. Jadi kayaknya untuk sekarang hal-hal kayak gitu tuh udah nggak terlalu dipikirin gitu loh. Kayak omongan orang lain apa segala macam kayak udah nggak terlalu dipikirin karena yang balik lagi yang tahu aku kayak gimana ya orang-orang terdekat. Of course mama juga pasti tahu gitu. Kayak gitu kan dia karena sayang aja kan sama kita gitu aja sih. Oke, tapi sempat ini nggak kayak mama kenapa ngomong gitu sih gitu kayak sempat ada perbincangan di rumah atau mungkin justru kamu melihatnya benar-benar sangat positif sekali. Enggak, jadi karena waktu kejadian itu tuh benar-benar mama kan lagi di luar kota itu kan. Jadi pada saat dia tuh cuma ngirim kayak video di sosial media terus tiba-tiba aku kayak ngelihat terus dia bilang kayak maaf ya bang gitu, maaf apa nih gitu. Terus tiba-tiba pas lihat videonya heboh dan segala macam. Sebenarnya bukan kayak kesel tapi lebih ke kaget aja karena dia nggak pernah ngomong juga ke aku tuh nggak pernah ngomong sama sekali. Jadi kayak lucu aja ngelihat mama kayak gitu di luar tapi begiran sama aku nggak pernah ngomong tuh. Buat aku kocak aja sih gitu. Karena mungkin aku juga karena udah kenal kamu dari masa zaman dulu terus mama tuh emang keren banget sih menjadi seorang mama tapi sebagai manajer juga yang benar-benar sangat support sekali dengan karir kamu dan kehidupan kamu ya. Oke, baiklah. Ini aku sedang memegang kartu. Ini bukan kartu tarot karena aku bukan membaca kartu tarot ya. Tapi yang jelas ini ada kartu gini ya. Tapi ini adalah game sebenarnya seseruan yang pasti aku akan kocok ini. Kalau misalnya feelingnya kamu sudah mengatakan stop, ya akan aku stop dan akan aku bukain. Ya. Ya mungkin 3 hari lah. Enggak dong, kelamaan dong ngocoknya keburu pegel. Keburu aku jadi penyanyi cilik loh. Balik lagi. Oke. Stop deh. Apa tuh? 3 barang apa yang selalu dibawa kalau ketinggalan bisa balik lagi? Kayak standar aja sih sebenarnya. Of course handphone karena kayaknya sekarang udah paling penting ya itu. Aku gak bisa hidup tanpa handphone. Tanpa handphone kayak aku gak bisa. Terus kedua mungkin kunci rumah. Iya kan? Kunci rumah ya karena kayak aku. Emang kamu sekarang tinggal sendiri? Enggak, aku sama orang tua. Cuma kayak aku gak mau nyusahin mereka aja. Jadi harus tetap bawa kunci sendiri. Pulang malam nih. Sama apa ya? Aku bosen banget sih kayak ya identitas kali ya. Kartu identitas kali ya. Karena kan biar kayak tetap ada kalau misalnya butuh apa segala macam ya identitas kayak yang gitu. Nomor 3 kalau ketinggalan juga nggak tahu gue siapa terkenal banget nih gitu. Sih takut ya. Oke, sekarang kita lagi kocok lagi. Stop deh. Oke. Ini seputar soal film. Film apa yang kamu tonton sampai berkali-kali?
Ada 2 boleh nggak sih? Nggak boleh ya? Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Ada 2. Film Indonesia atau kalau bisa di-combine mungkin. Oh ya, oke. Kalau yang luar negeri, aku suka banget film Jepang. Ya. Judulnya Monster. Iya. Oke. Tapi itu bukan film horor, bukan film thriller, jadi itu film drama. Pertama kali aku nonton itu kebetulan di bioskop, terus abis itu aku ada waktu di mana 5 menit atau 10 menit setelah filmnya habis, bahkan setelah credit title, aku bener-bener masih diem dan sesak napas sih gitu. Jadi buat aku itu salah satu film terbaik yang pernah aku tonton dari segi apapun, dari segi cerita, pemain, alur, semua. Buat aku itu salah satu film terbaik yang pernah aku tonton. Judulnya Monster. Monster ya. Kalau film Indonesia, aku tuh suka banget 30 Hari Mencari Cinta sih. 30 Hari Mencari itu Nirina. Nirina Zubir, Dina Olivia, sama siapa ya? Ada Vino juga di situ. Iya ada Vino. Ya Revaldo, ada Vino G. Bastian juga. Terus cewek satu lagi ada 3 orang kan? Ini siapa? Yang di Bali sekarang. Iya ya, siapa ya namanya? Sahabatnya Shanti. Indah Kalalo ya, bukan? Indah Kalalo. Iya ya. Iya kayak? Kayaknya bukan deh. Iya, Indah Kalalo rambutnya panjang bener. Emang ya? Iya. Bener deh, insyaallah ya. Oke. Kayaknya setahu aku bukan, tapi ya mungkin ya. Aku juga nggak tahu. Ada Luna Maya juga deh kalau nggak salah di situ juga. Pokoknya banyak banget yang deh. emang sangat hits banget sekarang. Soalnya itu jadi kayak comfort film aja sih. Kalau misalnya kayak lagi bingung, Maria Agnes. Iya. Makanya pokoknya itu jadi comfort film banget sih, karena aku ngerasa kayak ya di in this economy, di kehidupan yang sekarang penuh ketidakpastian, kayak kita butuh untuk kayak ketawa juga nggak sih? Jadi kayak I think itu salah satu film yang menurut aku kayak aku bisa ketawa kapan aja sih. Wow. Tapi kalau misalnya kita ngomongin soal quotes ya, kadang-kadang itu kan selalu menginspirasi kita juga untuk menjadi pegangan buat goals kita gitu. Ada nggak salah satu quotes yang paling kamu suka? Quotes yang paling aku suka itu, aku lupa siapa yang nulis, tapi bunyinya gini, aku berpikir maka aku ada. Karena aku ngerasa kita sebagai manusia itu satu-satunya kelebihan yang kita punya itu adalah cara kita berpikir gitu. Jadi kalau misalnya kita dapat sesuatu, informasi ataupun apa segala macam, ada baiknya kita sebagai manusia tuh berpikir dulu gitu loh. Jangan asal melakukan sesuatu atau bereaksi sesuatu sebelum kita berpikir gitu. Karena buat aku itu yang membedakan manusia dengan makhluk hidup lain. Jadi kalau menurut aku itu penting banget sih. Wow. Dan terakhir nih ya, dari dunia artis hingga akhirnya sekarang ke dunia fashion. Berarti kamu adalah salah satu orang yang membuktikan untuk berani melangkah. Ya. Kira-kira ada nggak kata-kata motivasi mungkin buat InSetizen untuk mereka takut untuk melangkah, tapi sebenarnya banyak hal-hal yang baik atau yang besar di luar sana? Oke, kalau buat aku yang paling penting itu adalah kita harus mengenal diri sendiri dulu gitu. Jangan pengen berubah karena orang lain gitu. Kita harus berubah karena diri kita. Jadi mengenal diri itu adalah salah satu hal yang paling penting buat aku dan kalau bisa buat semua orang. Karena pada saat kita mengenal diri kita sendiri, kita jadi tahu dan kita bisa ngeset goal-goal baru yang sekiranya bisa kita raih di masa depan. Itu aja. Geo, thank you banget buat iTalk kita hari ini. Aku paling senang banget apalagi wawancara. Tepat banget. Pokoknya kamu sukses, sehat selalu. Salam buat mama, salam buat semuanya ya. Dan buat InSetizen, pokoknya stay tune terus dan saksikan terus iTalk dengan bintang tamu yang menarik pastinya ya. Hanya di iTalk.